makan siang gratis penting nggak? Makan siang gratis. Wah. Lah, satu passion ini adalah merupakan hal yang bisa terus dipertahankan, atau mungkin ada hal yang mungkin sedikitnya lebih baik atau sedikitnya memang berbeda atau bertolak belakang. Jadi apa kabar teman-teman nasi semua? Semoga konten kali ini mungkin akan agak lebih bijaksana karena saya pakai berkerah. Itu sumpah. Jadi nah aing berkerah tuh karena aing tuh menghadapi mana gitu. Oke. Biasanya orang yang tapi ya cara pendek maaf lah kayak gini gitu ya. Sekarang kita ada bintang tamu yang mungkin dulu yang kenal mungkin tidak seperti ini. Jadi lebih wise, jadi lebih bijaksana. Ada Bapak Iki Iskandar di sini. Halo Pak Iki. Halo semuanya dari podcast. Iki Iskandar. Kapan dia padam? Sungguh sangat terhormat sekali karena mengundang dia aja. Terima kasih banyak. Susah banget Dari meluangkan waktunya. Ya, Mungkin Desember lah ya. Ya Desember. Baru kejadian Februari karena memang mau pemilu jadi ada Iki. Dan tidak ada valid juga karena memang saya pengen serius sama Bapak Iki yang benar-benar serius. Apa ada anak anjing seperti itu nggak guna sebenarnya. Lebih banyak yang guna. Ya sih emang kerja. Jadi Pak Iki apa kabar? Alhamdulillah, Adam. Aku panggilnya Adam, Pak Adam. Boleh ya. lah, Apapun ya, bebas. Pak Adam. Alhamdulillah sehat selalu. Ya urusan pekerjaan dan keluarga ataupun itu ya alhamdulillah lancar aja. Alhamdulillah. Mungkin yang kenal Iki udah lama, harusnya Iki jadi pemain band. Jadi pejabat guys. Jadi pejabat sekarang itulah kehidupan. Ya. Gimana Memang, Pak? apa ya, kita selalu dihadapkan sama pilihan-pilihan hidup Pak Adam ya. Jadi mau dia bawa ke arah mana itu urusan kita pribadi gitu. Jadi serah ya gitu. Tapi sebelum jauh Pak Iki, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol di off-cam sebenarnya. Cuman ini yang saya persiapkan nih sebenarnya, jangan kaget. Tapi Pak Iki serius, kayak sekarang kan banyak mungkin anak-anak muda yang tidak sesuai passion, tidak sesuai apa ya kesukaan dia. Itu kan dulu juga Pak Iki mengalami itu. Pak Iki dulu mungkin ya teman-teman juga kenal Pak Iki tuh pemusik dan lain-lain gitu. Nah akhirnya Pak Iki Ya panggilnya Iki aja deh. Oh iya. Beda guys. Sama kayak gini. Abu besi ini. Aduh. Baru pulang Nah itu tadi Pak Iki. Jadi maksudnya Iki cara berdamai gimana? Karena kan orang pun tipikal orang yang Adam tuh anak IT, Adam tuh ini. Nah akhirnya Pak Iki straight to yang Iki sekarang tuh gimana ceritanya? Berdamainya lah gitu, ya gampang. Oke. Mungkin seperjalanan hidup ya selama menyelami ya mungkin ya itu tadi sih passion orang itu kan punya referensi dan preferensi masing-masing. Terus ya akhirnya timbullah jadi suatu kesukaan dan terus dilakukan sampai sekarang gitu. Bahkan mungkin dia bisa menjadi pendapatan atau yaitu bonus-bonusnya lah kayak gitu. Terus ya pengalamanku sih kemarin itu ya memang cukup lama ya untuk bisa akhirnya mungkin bisa dibilang pindah gitu ya, pindah
atau melakukan hal yang di luar dari passion itu sendiri. Putar balik banget loh guys, bener. Ini karena sebelum ini tuh dia curhat ke saya tuh, yang OTW ke Majalengka. Dia curhat itu dari Bandung sama Majalengka, curhat masalah itu guys, passion guys. Dan ternyata Iki mengambil ini, nah terus Iya, dan tentunya di perjalanan ya memang mungkin segelintir orang yang mungkin kenal sama Iki ya mungkin orang mengkotakan diriku itu adalah seorang musisi gitu. Tapi ya itu tadi pilihan berbagai pilihan hidup terus akhirnya disodorkan dengan pilihan-pilihan yang lain gitu ya harus memilih gitu Pak Adam. Jadi memang harus ada yang dikorbankan walaupun apa ya, bisa dibilang kamu suka banget sama hal itu gitu. Nah, itu. Jadi ya apa ya, mungkin ini dapat dari salah satu kutipan Nabi juga, kalau ya kita belum tentu bahagia apabila kita melakukan hal yang kita suka, dan belum tentu juga kita tidak bahagia kalau kita melakukan yang tidak kita suka. Nah akhirnya yang tarik keluar lagi kembali gitu ya ke perjalanan musik. Memang dulu suka banget musik, dari A to Z nya, ngikutin segala hal mengenai musik itu sampai akhirnya yang berawalnya dari hanya pendengar lalu masuk ke fase pelaku gitu, terus ya akhirnya masuk ke ranah yang lebih profesional gitu ya. Ya alhamdulillah sih udah pernah ngalamin gitu ya di fase-fase itu. Tapi ya itu tadi, hidup selalu soal pilihan. Jadi itu betul pertanyaan ini ya. Tiba-tiba ini. Tapi ini maksudnya buat para penonton juga ya, maksudnya terkadang ada percabangan itu Ki, dari masa muda gitu kan. Ya. Akhirnya biar para penonton juga ini harusnya pilih yang mana gitu. Apakah sesuai passion kah, kebutuhan kah, atau yang lain-lain gitu. Tipsnya dari Egi akhirnya mengikuti apa yang selama ini harus dilakukan. Ya maksudnya itu balik lagi apa ya, urgensi masing-masing orang gitu. Apakah katakanlah satu passion ini adalah merupakan hal yang bisa terus dipertahankan, atau mungkin ada hal yang mungkin sedikitnya lebih baik atau sedikitnya memang berbeda atau tolak belakang sekali gitu untuk dengan hal yang kita suka ini. Tapi itu tadi untuk kebermanfaatannya atau untuk ya impactnya ke banyak orang, itu bisa jadi salah satu komponen untuk apa ya, mempertimbangkan lah gitu. Jadi sebenarnya apa ya, selalu ikuti passion itu bagus banget karena apa ya, ibarat bahan bakar yang nggak pernah habis gitu. Karena ya itu tadi, kita melakukan hal yang kita sukai gitu. Jadi ibarat kalau orang bilang apapun atau ya orang berpendapat apapun nggak akan pernah beres gitu, karena kita udah bukan terlanjur atau ya maksudnya kita sudah masuk ke dalam dunia passion itu gitu sendiri. Tapi kan saat itu Ki, Iki lagi ada di merintisnya gitu, dan malah mau top gitu kan. Nah maksudnya terkadang berdamai sama diri sendiri tuh kadang sulit kan. Iya memang cukup lama sih padam ya fasenya, sampai akhirnya ya mengambil keputusan itu ya. Tapi yang jelas saya tetap nggak bisa ngilangin mungkin ya kesukaan atau passion saya di musik gitu. Tapi ya untuk mengobatinya ya itu padam. Jadi walaupun saya nggak bekerja atau di dunia ya katakanlah entertain lah ya, dunia entertain gitu ya, tapi sedikitnya mungkin masih bisa apa ya, keep in touch sama hal
tersebut gitu. Misal ya mungkin karena memang dari dulunya seneng dengerin lagu gitu ya berbagai macam lagu lah gitu, ya ngikutin tren sekarang gitu, atau mungkin ngikutin tren-tren ya lagu-lagu lawas, atau ya yang penting yang jelas yaitu tadi tidak menghilangkan hasrat musiknya gitu. Gitu. Mungkin kayak gitu sih, bisa jadi apa ya, jadi obat mungkin ya, jadi obat untuk ya minimal masih ada yang tersalurkan lagi. Musik suka apa sih? Musik. Yang mungkin yang baru, yang kena, yang udah lama kena dan yang baru kena itu tuh metal banget. Nah, pertama kenal musik dengerin apa? Kenal musik, jadi dulu itu ibunda ibunda dulu kasih aku satu kompilasi musik bis klasik. Itu dari, saya lupa ya, namanya bungkusnya hijau warna macan gitu. Terus ya isinya dari apa, Chopin gitu, terus Mozart. Mungkin saya Anda yang kenal lagu TikTok ya Chopin, makanya jadi pemusik, jangan dengerin lagu TikTok. Ya, dulu paling suka lagu Chopin Nocturne nomor 9, OP 9 nomor 2. Itu apa sih? Benar itu apa sih? Jadi itu lebih gimana ya, lebih ke ya piece klasiknya aja gitu, jadi itu satuan dari seri Nocturne gitu. Oke. Oh iya tuh. Sempat baca tuh gua Satuan dari ya, kalau mereka bilang sonata. Tuh kan bahasanya memang masih ada sebenarnya. Gitu. Ya dulu dikasih itu, akhirnya mulai demen sama klasik, tapi ya itu tadi mungkin banyak influensi atau pengaruh dari ya dulu MTV ya MTV, terus mungkin apa ya dulu ya banyakannya sih MTV ya akhirnya mulai denger lagu yang ya di luar dari apa ranah klasik. Tapi kalau misalkan dengerin lagu IDM atau yang berbeda dengan yang Iki suka, itu gimana sih perasaannya gitu kan? Biasanya kayak aing teh anjing si dukung parah gitu. Aing si metal gitu. Nah, Iki gimana gitu? Maksudnya apakah ya udah musik ya tetap aja musik yang kita terima gitu. Nggak mau kotak-kotakan. Oke. Kalau itu sih lebih apa ya? Memang dari dulu jadi memang senang dengerin musik, padahal jadi nggak bisa gitu saya kotak-kotakin, saya nggak suka ini nggak suka itu, kecuali kayak misalkan gini, ada mungkin ya ini bukannya niat ya merendahkan kualitas musik orang gitu, cuman ada beberapa piece musik di Indonesia atau ya khususnya mungkin ya aku bilang di dangdut gitu ya, yang ya bisa dibilang secara notasi musik kurang gitu, secara lirik juga kurang gitu, jadi ya kurang bisa saya nikmatin lah kalau kayak gitu. Tapi overall semuanya sih hampir bisa dinikmatin kayak gitu. Jadi kalau lagi ya lagu-lagu dangdut lawas atau gitu-gitu juga masih dengerin sih. K-pop juga, awas kamera. K-pop nggak terlalu ngikutin sih, sampai mungkin musik ya musisi Korea ada ya, khususnya musisi Korea. Aku demen tuh R&B-nya Korea gitu, terus si musik yang popnya Korea juga bagus-bagus padam gitu. Jadi ya karena mungkin mereka kaya ya untuk mengeksplor apa ya industri musiknya jadi lebih berwarna karena orangnya semua berpendidikan gitu, jadi apa ya dibilang mainstreamnya popnya teh udah next level gitu, jadi masih bisa dinikmatin sih gitu K-pop lumayan. Tapi kalau yang joget-joget rada sulit sih untuk dinikmatin, soalnya karena mungkin ya untuk segmentasi pasar yang berbeda ya. Tapi kalau ya secara general mah masih sama sih. Tapi emang kalau K-pop sih emang sukanya teh
dia tuh all out semuanya, kayak bikin video klip. Nah ya, Dia tuh itu all sih, out banget tuh, itu keren, yang saya suka dari orang Korea. yang benar-benar apa ya, yang dia tuh bisa makanya booming sekarang tuh memang ternyata di balik itu. Orang pernah nonton ini Ki, di Netflix, Blackpink. Itu benar-benar dokumentarinya. jadi benar-benar siapa, Lisa Jisoo gitu kan, 8 tahun di mes gitu, benar-benar nggak boleh pulang, terus benar-benar harus latihan dance-nya dan lain-lainnya tuh. Nah itu gila sih memang. Itu Sampai gitu memang akhirnya pas dia muncul ke panggung, makanya boom juga karena 8 tahunnya tuh. Iya sih, ya itu perjalanan yang meramunya ya gitu. Jadi nangis lah sih, maksudnya waktu nonton ya, walaupun saya pecinta metal, lihat Blackpink, maksudnya kayak oh ya mereka pantas gitu sekarang ada di top chart apapun juga, ya, mereka pantas banget gitu. Nah lanjut ke sekarang adalah Pak Iki adalah seorang karyawan swasta dari musik. Nah sekarang karyawan Pak Iki, udah berapa lama Pak Iki? Kalau berapa lama mungkin bisa dibilang ya 3 tahun 4 tahun ya. Lama lah, lama. Tapi di bidang apa Pak Iki? Buat yang belum tahu, perkenalan ini mas skip lah, nggak usah nonton lagi. Tapi nggak apa-apa. Iya, kalau di bidang mungkin khususnya di keuangan ya. Di keuangan, tapi saya juga ngurusin sarana prasarana. Terus apa tuh sana? Ya mulai dari peralatan dan perlengkapan semuanya gitu, gedung dan segala halnya lah gitu, from A to Z. Nah dari apa gitu maksudnya tuh, keuangan di apa gitu? Keuangan di apa gimana? Ya maksudnya di bidang apa, misalkan pertambangan kah atau di mana gitu? Oke. Iki di mana sekarang? Keuangannya di mana gitu? Di pendidikan. Nah, inilah. Dari musik ke pendidikan. Oh, ada satu kan. Tapi itu kan jauh banget ya, maksudnya dari musik ke pendidikan. Akhirnya Iki belajar lagi pendidikannya kan atau gimana? Atau tetap ke keuangannya dulu nih sebagai basicnya Iki? Ya tentu karena apa ya? Gimana? Kayak dia dimanapun battlefieldnya, kita tetap harus menyesuaikan gitu padanya. Jadi katakanlah kita bergelut di pendidikan, ya minimal hal-hal yang atau basic-basic mengenai standar di pendidikan itu ya harus ada lah, kita harus tahu gitu. Karena kan berbeda banget dengan perusahaan, maksudnya kan bisa dibilang non laba lah atau ya nirlaba gitu sebetulnya pendidikan mah gitu. Jadi berbeda banget dengan perusahaan yang laba gitu. Jadi untuk pengelolaannya terus ya segala harus kasih juga beda-beda gitu. Keuangan tuh ngurus apa aja sih? Sumpah, ini saya poin serius. Di pendidikan. Di pendidikan keuangannya. Kalau yang orang tahu ya ini serius nah. Setiap orang ngomong keuangan berarti sekretaris, masukin uang, keluarin uang, tulis bla 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 bla. Kayak gitu juga nggak, atau misalkan reportnya kayak gimana dan lain-lain, itu beda nggak keuangannya? Kurang lebih sama Pak, kayak gitu. Jadi memang sesimpel itu sebenarnya administrasi keuangan gitu ya. Jadi mulai dari pemasukan sampai akhirnya nanti mungkin ya katakanlah ditampung di satu bank gitu ya, dan direkap dan dilakukan proses administrasinya gitu ya, kemana-kemananya itu uang apa, untuk pembayaran apa gitu, untuk itu dirinci semuanya. Setelah itu ya itu tadi nanti diperuntukannya untuk apa gitu. Jadi misalkan uang kegiatan disebutnya ya uang kegiatan gitu ya. Katakanlah orang tua membayar untuk uang kegiatan. Nah untuk uang kegiatan itu nanti dialokasikan untuk dari dana itu. Ya sesimpel ya mungkin alur ya masuk keluar uang aja gitu. Cuman ya proses administrasinya kurang lebih seperti itu sih. 2045 siap gantiin Bu Sri. Gimana? Tapi basic ini buat kalau yang belum kerja atau yang mau kuliah, basic jadi seorang keuangan itu apa sih? Harus punya apa, skill Excel kah atau misalkan? Tapi sih yang paling tergantung ya, gitu. Tergantung kebutuhan si perusahaannya gitu. Misalkan kan ada juga orang yang
memang dia IT banget gitu untuk si akuntannya atau orang keuangannya. Kayak misalkan pakai ada tuh aplikasi mungkin kayak Akuret gitu ya, atau Apa itu? Oh, ya itu sesuatu yang biasa dipakai untuk oke. orang-orang keuangan untuk mengorganisir keuangan atau administrasi lah gitu. Nah itu ya ada perusahaan-perusahaan yang memang menuntut untuk melakukan itu, tapi ada juga yang apa ya, sesimpel penggunaan buku kas gitu kayak gitu, jadi hanya keluar masuk uang gitu kayak gitu. Tapi ya untuk teman-teman yang mungkin mau bergelut di pekerjaan keuangan, ya mungkin satu sih kuncinya dimanapun itu ya bekerjanya, dan satu kuncinya itu jujur Pak. Wah, iya sih. Iya sih. Jadi ya karena itu akan menuntun semuanya gitu, kejujuran akan menuntun semuanya. Jadi ya ada selisih atau apapun berapapun nominalnya gitu ya, kejujuran itu akan menuntun kamu ke arah yang buruk atau yang baik gitu. Karena kalau dari saya sih pernah dikasih ya petuah mengenai keuangan gitu ya. Jadi kalimatnya gini Pak Adam, hade goreng ya, orang keuangan mah mulai anu muji, mun alus wah nu muji, mun goreng bisa maki. Ambil saya bikin transaksi dulu ya. Ya Oke. kalau bagus itu ya orang nggak akan ada yang puji orang keuangan. Tapi kalau jelek pekerjaan keuangan, semua orang akan lihat ke orang keuangan. Ya, tapi saya mengalami sih. Gitu ya kan? Memang realitanya seperti Iya, itu sih. iya, iya. Karena kadang misalkan ya ini orang dari point of view orang aja ya, maksudnya sebagai karyawan kayak misalkan bonus telat, kita marah kan ke, woi pero bangsat bro, gitu kan. Ternyata di balik itu tuh ada apa ya namanya kayak pengaturan keuangannya, mungkin ada problem di masa, tapi kita tuh selalu mencaci maki si keuangan. Mohon maaf, Iya, mohon maaf memang para keuangan. ya begitulah prosesnya. Pertanyaan orang paling gede pernah pegang uang berapa? Paling gede, Paling gede, paling kecil Ini- nggak bisa. paling gede ya, Pegang uang aja, pegang uang. in cash gitu. In cash maupun ya tanggung jawab iki gitu. Ya 1 M lebih lah. Bagi anda yang masih ATM 100.000 ya jangan mengeluh. Ya Nih, itu tadi ini tapi udah. Dam, justru makin besar tanggung jawabnya, makin apa ya, lu berasa nggak bisa kemana-mana gitu. Bentar, Pak Iya. itu 4 tahun berarti umur 23, Ya 22. 22. Kaget enggak? Maksudnya gini loh, ini orang aja waktu pertama kali kerja kan orang SMK dulu terus kerja pegang duit UMR aja kaget gitu. Maksudnya kayak anjir ini uang mau diapain atau gimana gitu. Kaget nggak sih? Kaget tentu, karena ya apa ya, biasa mungkin Cuman cuman ya ratusan ribu Ratusan ribu lah lah, ya iya, gitu iya. untuk sehari-hari gitu ya, biasa. Itu juga keluar masuknya cepat gitu Nah, kan, ya apa flow-nya juga jelas gitu ya, dan terukur oleh sendiri juga. Ya kaget sih Dam, kalau dibilang kaget karena ya itu satu, itu menyangkut banyak orang, maksudnya itu di dalam itu adalah ada hak-hak orang lain yang harus Aduh. dipertahankan gitu kan, ada ada semua merinding. ada Iya. hak-hak orang yang lain yang ya itu tadi harus dibagi gitu, terus adil seadil-adilnya lah gitu. Jadi ya Ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi pegang keuangan? Gimana Pak jadi perasaannya? ya mungkin kita mengalami hal yang sama ya. Tidur nggak sih? pernah Pak Adam, karena waktu itu ya di satu momen Selisih. Ada selisih gimana? bukan selisih, lebih ke karena kan kalau uang cash itu jadi kan hari Jumat tuh bank semua tutup ya Pak Adam. Oh, cuma tuh. Iya, maksudnya Sabtu Hari. terus nanti besoknya Oh, iya. tuh ya kan kekumpul uang tuh hari Jumat kan, hari Jumat katakanlah sore itu. Oke. Sore. Nah itu kan udah nggak bisa setor lagi ke bank untuk ya apa ngamanin uangnya gitu.
Nah, ya satu waktu ya pernah sih beberapa momen pegang ya ada beberapa ratus juta dibawa ke rumah gitu kan, itu jadi apa ya, jadi was-was gitu. Karena apa, karena ya itu tadi, ini uang untuk kebutuhan orang lain gitu. Enggak, dari tempat ke rumah deg-degan enggak? Iya jelas lah, Kalau dari rumah kayak safe place lah, cuman Jelas. dari jalannya jelas sih. Sampai dulu mah Pak Adam ya saking takutnya gitu ya, tas tuh dibungkusin pakai jas hujan yang plastik gitu ya, supaya nggak kebuka tuh tas gitu ya, walaupun udah ada cetreknya gitu, tapi bungkus lagi supaya itu tadi, saking takutnya untuk kehilangan gitu, karena nggak ada duitnya untuk kembaliin gitu, jadi nggak mungkin untuk dibalikin, jadi ya gitu sih. Tapi alhamdulillah untuk yayasan yang di apa, di naungi sekarang gitu ya, ya untuk penyimpanan secara in cash itu memang udah ada gitu. Jadi kalau misalkan ada transit kayak gitu nanti ada safe place-nya gitu. untungnya udah ada. Tapi ada ini nggak sih keluhan tools misalkan dari negara ini yang kurang untuk akomodir bagian keuangan, misalkan bank harusnya buka sampai Sabtu misalkan atau gimana gitu. Tuhan itu ada nggak sih maksudnya? Kalau Karena kan selama perpindahan uang tuh harus cepat dan gimana gitu. Gimana? ya sih, kalau lihat dari sekarang ya, zaman sekarang kebanyakan itu orang tua ya, mungkin ya aku bilangnya customer itu orang tua ya, karena di pendidikan mungkin orang tua gitu. Jadi ya orang tua rata-rata pada pembayaran itu selalu cashless gitu. Jadi adanya cash ini teh jadi sebuah problem baru gitu, karena yaitu orang-orang udah apa ya, terbiasa untuk membayar melalui bank transfer gitu, atau ya berbagai macam platform lah gitu, langsung ke rekening sekolah gitu. Jadi itu juga memudahkan proses administrasi gitu, jadi enak gitu untuk ngeceknya gitu. Belum ya itu tadi, kalau uang cash itu banyak kelemahannya lah gitu, kayak misalkan tadi yang di jalan gitu kayak gitu, itu kan lemah sebenarnya. Kelemahan uang cash itu lemahnya di situ gitu. Terus kelemahannya mungkin di apa, diselisih gitu. Kadang di cash itu selalu ada selisihnya gitu kan ya, lumayan mungkin ada ratusan kali saya kembaliin uang gitu. Jadi ya karena ya itu resiko yang harus ditanggung oleh orang keuangan sih. Jadi memang sebaik mungkin gitu, seapik mungkin untuk menyimpan uang di cash. Tapi kalau misalkan dari apa ya, fasilitas yang pemerintah selama ini disediakan ya, mungkin satu sih Pak. Saya lihat dari luar negeri ya, ini perbandingan ya, benchmark ke luar negeri. Di negara sana itu mereka punya student loan. Si student loan ya sesimpel seperti KUR lah gitu ya, kredit usaha rakyat, tapi ini untuk biaya pendidikan ya. Jadi pinjaman untuk Cepat denger sih ya, memang ini mungkin di beberapa kasus atau sekarang lagi banyak dibahas gitu. Tapi memang sekarang ini student loan itu sangat dibutuhkan gitu, terutama di sekolah swasta. Kenapa? Karena ya itu tadi Padam, namanya sekolah swasta, dan ya orang tuanya juga apa ya, jadi tidak ada sangkut pautnya mengandalkan dari fasilitas-fasilitas negeri gitu ya. Jadi semuanya pure dari apa ya, orang tua itu sendiri gitu ya. Jadi diputer-puter lagi di situ lagi gitu. Nah, memang itu mungkin bisa jadi solusi bagi orang tua yang punya tunggakan besar gitu. Karena ya itu tadi, banyak Padam yang memang kesulitan untuk melunasi tunggakan pendidikan gitu. Ya, Itu jadi solusi sih. Pendidikan kan juga harus mau nggak mau ya, maksudnya
yang punya uang, yang nggak punya uang pun juga pendidikan. Iya, salah satu. dilemanya kan gini Pak Adam, kalau misalkan sekolah nih, kita nggak bisa beda-bedain, kamu kayaknya nggak layak untuk sekolah di sini, kamu layak nggak layak, nggak bisa, semuanya harus sekolah. Nah, itu fasilitas yang apa, maksudnya red line yang semua orang harus sekolah. Nah, Nah, iya. tapi kan ya itu tadi, di dalam proses menuju ya pembelajaran dan segala hal gitu ya ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang tua. Salah satunya ya itu administrasinya gitu. Nah, ya memang di kita itu khususnya di swasta ya, karena saya di swasta, jadi ya kebanyakan ya banyak sih ya, banyak orang tua yang kesulitan untuk melunasi biaya pendidikannya. Makanya saya tuh sangat apa, bisa dibilang concern banget Peggy ke apa ya? Ya walaupun saya bukan guru Peggy, maksudnya kayak pendidikan di Indonesia itu memang kayak salah satu yang harus disoroti bener gitu, karena kita tuh negara yang berkembang justru ya di fundamental pendidikannya itu memang harus di bener-bener banyak IQ bangsa yang terjadi. Kita sudah bahas sebelumnya, IQ rendah di Indonesia itu memang terjadi Bung gitu kan. Apa ya, literasi kurang, terus perilaku. Berarti kayak itu ada yang salah mungkin dari cara didik dia dari kecil atau gimana, atau memang dia tuh udah ini bahasa Indonesia yang literat kan sih? Apa ya? Bukan apa ya? Ya itulah ya, gitu, memang keras kepala. memang bengal dia tuh. Nah, Iya mungkin. Pak Iki ngelihat ini kan berarti ya benar tadi, artinya si pendidikan ini mau nggak mau harus tetap jalan gitu, maupun Iya. dia nggak punya uang atau apapun. Hak segala, maksudnya hak semua orang gitu. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi apa ya? Itu tadi peran sekolah swasta sebenarnya untuk mencakup ya pasar itu gitu. Jadi orang-orang yang apa ya, katakanlah sulit untuk sekolah gitu, soal biayanya gitu ya mungkin itu tadi ada beasiswa gitu, terus ada ya segala macam bantuan lah gitu, untuk yang penting anak itu tetap sekolah. Kalau makan siang gratis penting nggak? Makan siang gratis. Wah, Nggak, makan siang buat kita oke. penting nggak? Penting banget. Iyalah, kerja, Iyalah, lapar. Emang orang kerja buat apa? Oke. Cuman ya tadi terlebih dari Pak Iki Oke. musik, terus sekarang akhirnya dia bekerja, akhirnya dia di keuangan, di pendidikan pula gitu. Pengen banyak sih ngobrolin masalah IQ rendah, cuman apa ya, kita garis bawahi memang pendidikan di Indonesia menurut Iki gimana? Oke, pendidikan di Indonesia Saat inilah, saat ini ya. ya walaupun kita juga memang tidak terlalu pintar guys, kita tidak seperti B.J. Habibie mungkin, almarhum gitu, cuman Iya. ya atulah tolong gitu, jangan gitu. Mungkin dari point of view Iki ya. BTW dia juga seorang bapak lah. Siapa namanya? Arumi. Arumi, this is your day. Nanti ya mungkin ya. Lanjut Pak Iki. Iya, pendidikan di kita. Mungkin maksudnya spesifiknya quality-nya gitu. Iya kan, mau nggak mau Pak Iki di keuangan. Tadi kan sedikit belajar tentang pendidikan, akhirnya tahu juga tuh kan pendidikannya gimana Pak Iki secara overall di Indonesia ini. Sebenarnya overall kualitas pendidikan kita itu sudah cukup merata gitu. Kalau misalkan banding-bandingan dengan zamannya bapak saya dulu gitu ya, atau bapaknya Pak Adam dulu gitu, itu jauh berbeda gitu kan. Mulai dari fasilitas, terus metode, cara, terus ya apa, mutu yang disampaikan gitu kan, sekarang udah berbeda banget gitu kualitinya. Menurut Iki sih sudah cukup baik gitu Pak. Cuman yang mungkin yang harus digarisbawahi itu di pendidikan kita itu mungkin kurangnya itu tadi literasi secara individu gitu. Karena ya maksudnya memang kan kayak Kemendikbud atau ya instansi-instansi yang punya hak besar untuk menentukan arah pendidikannya kemana,
ya mereka kan sudah mengkotak-kotakan gitu ya, ada kurikulum inilah, kurikulum itu, banyak banget gitu ya. Cuman ya maksudnya yang harus digarisbawahi itu orang yang berpendidikan itu outputnya mau dibikin seperti apa sih gitu. Maksudnya outputnya tuh apakah ya itu tadi karena mengikuti kurikulum yang sekarang kan ada tuh namanya kurikulum merdeka, ada menjadi kurikulum merdeka bebas belajar gitu ya. Nah jadi sekarang itu ya kurikulumnya itu, jadi ya intinya mah ya mungkin sedikitnya Pak Adam orang IT. Nah di perjalanan Pak Adam belajar itu nanti bisa belajar soal administrasi gitu, administrasi bisnis dan nah itu jadi saling mencangkok lah gitu kalau sekarang kayak gitu. Itu ya juga banyak juga sih emang terkadang yang udah S3, S2 korupsi, bangsat. Balik lagi ke attitude baik menurut saya ya. Iya, nah itu tadi kan belum saya bahas. Bangsat. Korupsi. Jadi mungkin yang paling penting adalah balik lagi ke etika dan attitude individunya. Semua pekerjaan lain juga. Semua pekerjaan. Karena bullshit lah, percuma gitu ya orang pintar mengenai satu bidang ilmu gitu. Nah itu. Tapi ya pada akhirnya dia pintar untuk memanipulasi gitu. Tapi ya apa ya? Ya oke, lu pintar gitu tapi ya apa ya? Arahnya sih yang diminta bukan ke situ gitu kan. Implementasinya gitu kan? Nggak ke situ gitu. Makanya mungkin yang harus dibenahi lebih dalam lagi, terutama ya Pak Adam kan sekarang apa ya, paparan segala hal platform media sosial itu campur-campur banget informasi. Untuk anak-anak yang mungkin dibilang anak-anak SD sekarang, SMP sekarang itu beda banget gitu, apa asupan informasinya tuh beda gitu, terlalu banyak gitu untuk mereka gitu, untuk ya maksudnya mereka memang bisa untuk menyerap informasi, tapi mereka pasti saya yakin belum bisa memfilter mana yang bisa dilakukan, mana yang bisa ditiru, mana yang sebaiknya dilakukan gitu ya, atau ya gitulah gitu. Jadi saking banyaknya informasi yang masuk ya akhirnya overload juga gitu. Jangankan ya manusia lah gitu, mesin juga kalau dibikin produksi yang overload pasti meledak lah gitu. Ya kalau di nah ini bersangkut paut sama perilaku atau ya attitude etika di orang itu. Ya kalau itu kan dari manusia ya, kalau dari orang sih juga kan ada teman-teman orang yang bikin aplikasi juga gitu. Semakin ditambah fitur juga memang meledak. Maksudnya ya orang sih aplikasi apalagi manusia gitu. Ya, memang akhirnya pada dasarnya saking banyaknya informasi tahun ini, akhirnya filter itu dibutuhkan di tahun ini gitu ya. Dari mulai sekolahnya, attitude-nya, dari keluarganya dulu mungkin. Ya gitulah, saya teh sebenarnya pengen banyak ya ngomong teh, cuman aduh ngeri soalnya terlalu ngeri karena ya banyak lah lagi kayak kejadian komen-komen di sosial media, terus perilaku di jalanan. Ini pagi, jadi waktu itu ada ngopi, ini cerita aja, orang ngopi, udah dikasih tahu, maksudnya itu mbak ada yang konslet, mbak, maksudnya cuman kita. Kalau Iki dikasih tahu, harusnya Iki bilang apa gitu? Ya tentu bilang terima kasih ya untuk ngasih tahu ada sesuatu yang salah gitu, dan orang mungkin menghindari ya orang yang normal kan. Tapi waktu orang ngopi, jadi orang ngasih tahu itu konslet, awas, niatnya baik dong, awas. Tapi sebenarnya itu ada yang konslet. Lo tahu nggak bilang makasih. Maksudnya padahal kan apa susahnya bilang makasih gitu loh. Tapi ya itu gila sih. Itu kan Itu bisa bikin orang mati kan. Sumpah. Nah, 1 menit kemudian akhirnya tempat kopi itu mati listrik gara-gara itu, dan meledak di posisi dia duduk dan nggak ada ucapan makasih sampai berakhir. Itu maksudnya jadi memang ya, jadi attitude tuh benar-benar dari kecil, dari sampai yang tua tuh benar-benar harus dipupuk gitu Pak. Makanya saya mengundang Bapak Iki sebagai salah satu musisi. Tapi saya sebagai musik yang lagi diikuti sama Iki apa sekarang?
Karena banyak referensi musik saya dari beliau sebenarnya. Apa sih yang keren? Kalau sekarang mungkin ya lebih dengerin jazz ya sekarang mah. Wow, tinggi sekali ya. Enggak mengikuti TikTok lah. Enggak sih, nggak ada aplikasi TikTok di HP. Luar biasa. Paling Anda ada teman. Ada teman. Paling juga nggak install TikTok. Nggak install. Baru Nice banget. Karena ya itu kalau nggak bisa maksudnya membatasi diri untuk menerima informasi yang ada di TikTok ya. Jadi nggak usah aja gitu. Ini nggak usah lah gitu. Tips terakhir Pak Iki untuk menutup episode ini. Buat yang mau jadi keuangan tadi apa aja? Jujur, teliti mungkin ya. Iya, jujur, teliti, dan Berat tuh di umur dia sekarang 26 ya, 26 jadi Ya, pegang 26. keuangan tuh. Stres sih bro. ya sebenarnya sih paling intim mah jujur sih Pak. Ya. Jujur kalau misalnya poin-poin yang ya, teliti gitu, terus ya kalau cermat soal sesuatu mengenai keuangan gitu ya, itu mah poin plus gitu. Karena ya apa ya, dimanapun tempatnya kalau misalkan kita nggak jujur apalagi soal keuangan, insya Allah pasti bubuk sih gitu. Oke. Jadi Soalnya saya juga ngalamin gitu. Ada beberapa pengalaman yang bukan saya ya, tapi saya mengalami menjadi orang yang dirugikan atas kecurangan gitu. Jadi itu sangat fakta lah gitu. Jadi kalau bisa jangan bikin orang susah lah gitu. Jadi sebaiknya lurus-lurus aja gitu kalau soal keuangan. sebelum penutup, gede nggak gaji keuangan? Dibilang gede juga enggak sih, ya sadar aja sih. Ya semangat yang lagi kuliah. Standar aja. Yang lagi kuliah, yang yuk apa perlu lah orang-orang keuangan jujur di Indonesia ini, perlu lah contoh lah beliau ini. Oke, ada penutup buat teman-teman yang lagi nonton. Oke, mungkin apa ya, bahas tadi soal keuangan gitu, pendidikan segala hal. Yang jelas dimanapun kita berada, keuangan selalu menjadi fondasi untuk suatu usaha atau apapun itu. Ya, yang jelas sebisa mungkin apapun yang dilakukan gitu ya, mengenai keuangan, pertama yaitu tadi sifat-sifat yang tadi disebutkan itu selalu berpegang teguh ke itu, dan ya mungkin selanjutnya apa ya, stability-nya selalu dijaga gitu. Mantap sekali. Enggak lupa, bukan penutup terakhir buat anak muda mengatur uang gimana? Ya, keren. Wah, mengatur uang ya? Ya. Dari soal Ini- keuangannya keren kan maksudnya. Oke. Maksudnya untuk pribadi atau Pribadi aja, pribadi ya? Misal gaji orang ya 3 juta. Oke, 3 juta. Pak Iki mempos-poskannya gimana nih? Pos-poskannya. Oke. Kalau saya pribadi, Pak Adam ya? Kan gaji Sama 3 istri. juta. Oh iya, ini juga menjadi ya ada tips sedikit ya untuk memperlancar Keuangan. ya keuangan. Maksudnya Oh. uang 3 juta ini nih. Ada. Sebelum aku coba untuk pisah-pisahkan. Jadi kalau di agamaku, teman-teman, ada koin atau ya sedikitnya harus disisihkan untuk zakat penghasilan. Jadi di 3 juta itu ada 2,5% milik orang lain. Nah itu 2,5%-nya udah pasti dialokasiin. Jadi katakanlah sudah lah gitu ya, dari 3 juta itu. Terus aku baginya dari 3 juta itu 50% langsung cut untuk menabung gitu. Oh, 50%. 50% untuk nabung gitu. Itu udah setengah udah bisa tuh nabung. Bentar tadi apa? 2,5% berapa tadi? Sekitar berapa? 2,5% berarti 200. enggak dong. Enggak ya. 3 juta ada. Ada. Iya, ya.
100 lah. Ya mungkin 100 kurang lah. lebih 100.000 lah. Oke, Nah, jadi sisa uang kita 1,4 gitu. enggak dong, maksudnya 2.900.000. 900. Nah, 2.900.000 sama nabung. tingkat sama nabung itu, tapi kalkulasinya tetap kalkulasi masih 3 juta ya. Nah, jadi 1,5 juta disimpan. Nah, apa 30%-nya untuk ya itu tadi kebutuhan pokok biasa gitu ya, operasional diri gitu. Terus 10%-nya untuk kan itu ada tadi 50 sama 30 80, terus 10% lagi. Nah 10% itu untuk dana darurat. Terus 10% lagi yaitu tadi sebenarnya aku bilangnya dana darurat kedua gitu. Karena apa ya, selalu ada hal-hal yang ya urgensi yang tiba-tiba ada gitu. Di luar dari pengeluaran yang apa yang 30% itu. Jadi sebisa mungkin untuk sebelum menuju ke 1,5 juta itu dipakai gitu ya, tabungan, yang 20% ini gitu, yang 10 ini. Oke. Terima kasih Pak Iki, itulah tips and trik buat kalian Ya, yang itu mengatur uang, memudahkan. memudahkan. Healing perlu? Healing perlu. Oke, berarti perlu. Oke.